pertama pada anak. Yang pertama, tahap pralinguistik 1. Tahap pralinguistik juga disebut sebagai tahap meraban. Pada tahap pralinguistik 1, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna dan belum memiliki arti. Tahap pralinguistik 1 ini terjadi ketika anak berusia 0-6 bulan. Bayi akan mengeluarkan suara seperti A, E. Bayi mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Bunyi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan ibunya atau orang lain. Ba. Gavi. Pak nenek tadi. Ayah mana? Ayah? Bunda keluar. Iya. Hah? Apa? Gavi. Ba. Cilup. Ba. 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 Nah, pada video tersebut, bayi sudah menunjukkan tahap pralinguistik 1, di mana bayi tersebut mampu mengeluarkan suara A, E, ketika bayi tersebut diajak berkomunikasi. Akan menjelaskan tentang tahapan pralinguistik 2 yang berusia pada 6 bulan sampai 12 bulan atau dari setengah tahun sampai 1 tahun. Menurut Hartati, pada tahun 2000, anak usia 5-6 bulan, anak mulai mengerti makna kata. Ia akan menoleh saat orang dewasa memanggil namanya. Ini dapat terjadi karena kebiasaan orang tua atau orang dewasa yang selalu menyebut nama anak semenjak dilahirkan. Selain itu, anak juga mulai memahami ujaran orang lain yang biasanya anak akan tertawa saat orang dewasa mengatakan kata cilukba. Yang kedua, umur 7 bulan sampai 8 bulan, pada tahapan ini anak sudah memiliki kemampuan mengenal dan merekam bunyi makna kata, benda-benda yang sering diperkenalkan atau diperlihatkan. Maka untuk lebih melatih kemampuan ini, sebaiknya orang tua mulai memperkenalkan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Yang ketiga, pada umur 8 bulan sampai 12 bulan, di usia ini anak mulai berceloteh atau biasa disebut dengan babbling. Celotehannya berupa reduplikasi atau pengulangan kombinasi antara konsonan dan vokal yang mengikuti pola K1, V1, K1, V1 seperti kata ba, 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 mama, mama, dan ta, 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 ta. Vokal yang muncul adalah vokal dasar A dengan konsonan hambat di labial P, B, nasal M dan N, dan alveolar T dan D.
Selanjutnya, secara perlahan-perlahan, celotehan tersebut berkembang ke arah yang lebih bervariasi, di mana vokal U dan I serta konsonan frikatif S sudah mulai muncul. Menurut Kristal pada tahun 1987 dan Darjo Wijojo pada tahun 2014. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai tahapan pralinguistik 2. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap ujaran satu kata. Tahap ujaran satu kata berlangsung ketika anak berusia 1 sampai 2 tahun. Ujaran satu kata disebut juga dengan holofrase karena pada tahap ini anak hanya menggunakan satu kata bermakna untuk menyampaikan maksud dari keseluruhan. Nah, terkait dengan pemilihan kata untuk frasa atau kalimat yang diucapkan, anak-anak telah dibekali kemampuan bawaan untuk memilih kata-kata yang merupakan inti dari kalimat yang kemungkinan besar dapat dimengerti orang dewasa. Kata tersebut bisa berupa kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Pada masa-masa akhir tahap ujaran satu kata, rata-rata anak sudah menguasai 15 kata, meskipun ada juga yang telah menguasai hingga 50 kata. Nah, kata-kata yang dikuasai anak umumnya berupa nama orang, nama hewan, dan nama benda-benda yang sering ia temui atau ia pegang. Berikut contoh bahasa anak pada tahap ujaran satu kata. Ini apa nah? Rambutan, pintar. Ini apa sayang? Ini apa nak? Apel, pintar. Ini apa nak? Pintar, pisang. Ini apa sayang? Pepaya, pintar. Ini apa nak? Semangka, pintar. Selanjutnya, tahap ujaran dua kata. Tahap ini berlangsung saat anak berusia 2-3 tahun. Penguasaan kosakata dan pemahaman unsur gramatikal berkembang sangat cepat seiring dengan kematangan otak, kognitif, dan alat ucapnya. Pada tahap ujaran dua kata, anak-anak mulai mengkombinasikan dua kata untuk menyatakan maksud keseluruhan. Pada pemerolehan tata bahasa, aspek sintaksis dimulai pada tahap UDK. Hal ini dikarenakan anak telah mampu menghasilkan kalimat meski hanya terdiri atas dua kata. Kalimat yang dihasilkan pada umumnya berpola subjek predikat. Dan kata-kata yang digunakan hanya berupa kata dasar. Sementara penggunaan imbuhan dan kata tugas seperti kata depan, kata hubung, dan partikel belum muncul pada tahap ini. Tuh, burung, kakak, tua. Nah, pada video tersebut anak sudah berada di tahap perkembangan ujaran dua kata. Anak sudah dapat bernyanyi dengan mengucapkan kalimat ataupun kata seperti burung, kakak, dan tua, dan juga kata-kata lainnya seperti nenek dan bunda. Selanjutnya, tahap pengembangan tata bahasa. Umumnya, anak-anak mencapai fase ini pada usia 2,6 tahun, akan tetapi ada juga sebagian anak yang baru mencapainya pada usia 3 tahun.
Adapun ciri khas tahap ini adalah ujaran anak mulai diwarnai dengan penggunaan unsur-unsur pendukung tata bahasa seperti kata tugas berupa kata depan dan kata ganti, dan afiksasi berupa awalan dan akhiran. Untuk kata tugas berupa kata ganti yang familiar digunakan seperti kata dia, aku, kita, ini, itu. Sedangkan untuk kata ganti yang familiar digunakan seperti kata di, ke, dari. Pada tahap ini, kalimat yang diproduksi anak umumnya berpola sederhana atau singkat, sehingga disebut dengan ujaran telegram. Dengan kemampuan memproduksi kalimat yang semakin berkembang, anak-anak perlahan mulai dapat berkomunikasi dengan teman sebayanya dan mulai aktif mengawali pembicaraan. Pada akhir tahap pengembangan tata bahasa, kalimat yang diucapkan anak sudah diwarnai penggunaan prefiks atau awalan dan sufiks atau akhiran. Jenis awalan yang digunakan anak yaitu me, di, dan ber, meskipun konsonan R tidak jelas diucapkan. Awalan me yang digunakan anak belum mengalami perubahan menjadi mem atau main. Sedangkan jenis akhiran yang digunakan anak yaitu in. Nabi. Hah? Nabi. Mana bianan? Nabi nani umbus. Hah? Nabi nani umbus. Di mana? Hah? Di mana? Pasar. Hah? Di pasar. Mana? Iyo. Tidak payanan. Ngapain nana? Tidak beda. Hah? Terus apa tuh? Tidak beda. Ada payanan. Ngapain nana? Ngapain dalam? Dalam ba? Dalam. Tak. Apa tuh? Dalamnya? Nak. Kau melewati. Coba menang. Berdasarkan video, seorang anak berusia 3 tahun tersebut dapat terlihat bahwa anak tersebut telah mencapai fase pengembangan tata bahasa, di mana anak tersebut telah menghasilkan ujaran atau kalimat yang diwarnai penggunaan imbuhan seperti imbuhan di. Kemudian, terlihat juga anak tersebut belum jelas atau belum tepat mengucapkan huruf R. Selain itu, kalimat atau ujaran yang diproduksi anak sudah semakin kompleks. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan orang tua saat anak mencapai fase ini, yaitu dengan selalu mengajak anak berbicara, seperti mengajaknya untuk menceritakan pengalamannya atau hal-hal yang disukainya. Selain itu juga bisa dengan bermain peran, mengajak anak bermain dengan teman sebayanya, dan bisa juga dengan melakukan kegiatan bernyanyi bersama. Hai, saya lagi makan coklat. Enak. Nah, pada video tadi adalah salah satu contoh berbahasa anak pada tahap 4-5 tahun, itu disebut dengan tahap menjelang dewasa. Nah, pada tahap ini seorang anak sudah memproduksi ujaran kalimat yang rumit, seperti telah menggunakan kata hubung sedang dan tetapi. Nah, seperti video tadi, ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh anak, yaitu saya lagi makan coklat. Nah, di sana sudah ada kata ganti orang, yaitu saya, dan sudah ada kata hubung, sehingga ujaran yang disampaikan oleh anak itu atau kalimatnya sudah hampir sempurna. Selain ujaran-ujaran dari video tadi, anak-anak pada tahap ini juga sudah bisa menggunakan kata kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Nah, video tadi
informasi termasuk kalimat berita. Karena kenapa? Karena dari video tadi seorang anak menginformasikan bahwa dia sedang lagi makan coklat dan rasanya enak. Tetapi pada ujaran ini anak juga sering melakukan kesalahan seperti penggunaan kata himbuhan atau kesalahan tuturan katanya. Seperti dalam video tadi ada kata cokelat, tetapi dia mengucapkan cokela. Nah, di sini peran orang tua sangat berperan penting untuk memperbaiki bahasa anak. Dengan ketika dia mengucapkan cokela, kita perbaiki. Oh, lagi makan coklat. Nah, sehingga anak bisa tahu pengucapan yang benar itu cokelat, bukan cokela. Nah, pada usia 4-5 tahun, pada tahap menjelang dewasa ini, orang tua juga bisa memperkaya bahasa anak dengan sering menanyakan kegiatan mereka. Lagi apa nak? Mama sama papa lagi apa nih? Nah, sehingga anak-anak bisa mendeskripsikan kegiatan yang mereka lihat dengan menggunakan kalimat yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salina Aulia dengan NIM 202119345 akan menyajikan mengenai tahapan kompetensi penuh. Memasuki usia prasekolah, yaitu umur 5-7 tahun, pemulihan bahasa anak berada pada tingkatan tertinggi, yaitu kompetensi penuh. Di masa awal tahap ini, anak yang perkembangannya normal telah menguasai elemen-elemen kebahasaan bahasa pertamanya. Tingkat pemahaman dan produktivitasnya terhadap bahasa tersebut juga sudah memadai. Di usia ini, kemampuan berbahasa anak memasuki periode baru, yakni peningkatan dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Pada tahap ini, anak telah memiliki susunan kata yang baik dan benar menggunakan awalan maupun menggunakan kata kerja. Dan juga anak sudah mampu bercerita dan memahami cerita yang mereka bawakan. Bahkan, anak sudah bisa menulis namanya sendiri, dan juga anak mulai suka membuka-buka buku, majalah, koran, dan sejenisnya. Mereka juga mencoba menerjemahkan isi buku sesuai kemampuan berbahasanya dengan berpedoman pada gambar yang ada di dalamnya. Selain itu, pada tahap ini anak juga suka mencoret-coret dinding dan juga menulis-nulis kertas yang ada di sekitarnya. Nah, tanda-tanda tersebut merupakan indikasi bahwa anak sudah boleh diajarkan membaca dan menulis sebagai persiapan memasuki jenjang sekolah dasar. Nah, di sini saya mengambil contoh anak yang berusia 7 tahun yang sudah menduduki kelas 1 sekolah dasar, di mana nanti di videonya anak tersebut akan menulis dan juga anak tersebut menggambar, dan juga anak tersebut juga sudah bisa bercerita dengan susunan kata yang sudah tepat. S bisa gambar orang, guys. Eventnya di Java Jazz Festival yang akan digelar di Giaspo Kemayoran, Jakarta Pusat selama 3 hari, mulai dari 27 sampai 29 Mei 2022. Ada banyak musisi yang mengisi, yaitu PJ Morgan, enam. Suatu hari, udara sangat cerah. Banyak rusa berkumpul di pinggir sungai untuk melepas lelah sambil menikmati segarnya air jernih yang mengalir. Lala sekolahnya di mana? IPH IPHI. Ini ceritanya. Jadi kan kita kan papa mau ambil mobil. Mobil kita kan di Bukit Tinggi. Papa tuh parkirnya agak jauh sih. Terus tuh apa itu kan gerimis. Apa mau ikut, tapi kan papa nggak boleh. Baliklah dia kan. Aku sama mamaku kan udah ke Ramayana. Dan dia tuh kehilangan mama papanya nangis kayak di jam gadangan. Abis itu ditemuin sama orang, kenapa nangis, mama papanya hilang. Abis itu dibawa ke Paksapam itu dibawanya ke bawah jam gadang. Terus di situ dipanggil orang tuanya, Ilham dan Ibu Cici.